Kemudian kaitannya dengan fikih munakahat, takrif atau definisi nikah. Dr. Mustafa Asy-Syibai mengemukakan takrif nikah menurut syara ialah an-nikahu ngaqdun baina rajulin wa imra'atin tahillu lahu syar'an ghayatuhu insya'u rabitatin lil hayatil mustarakati wan nasl. Perkawinan adalah akad antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dihalalkan menurut syara, yang bertujuan mewujudkan hubungan atau ikatan untuk hidup bersama dan berketurunan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 perihal ayat 1 dikatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Istilah lain yang searti ialah ziwaj, hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan ziwaj sudah dikenal sejak Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini. Dan dikenal pula di kurun akhirat untuk orang-orang mukmin yang ada di surga. Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 54, kadzalika wa zawwajnahum bihaurin 'ain. Demikianlah dan kami berikan kepada mereka bidadari. Kemudian yang kedua, macam-macam nikah sebelum Islam. Bentuk-bentuk perkawinan sebelum Islam yang dibatalkan oleh Islam antara lain pertama, nikah hidden atau pergundikan. Ialah nikah yang tanpa pinangan, mas kawin, dan tanpa akad. Pergundikan selama dilakukan secara tersembunyi, masyarakat jahiliyah menganggap tidak apa-apa. Tetapi kalau dilakukan terang-terangan dianggap tercela. Yang kedua, nikah badal atau tukar menukar istri, yaitu seorang laki-laki mengatakan kepada temannya, ambillah istriku dan ku ambil istrimu denganku tambah sekian. Yang ketiga, nikah istibdo atau nikah sementara, artinya hanya untuk mencari keturunan dengan menitipkan istri pada laki-laki lain yang dianggap sebagai suami sementara. Setelah ada tanda-tanda kehamilan, istri diminta kembali. Yang keempat, nikah mut'ah, ialah pernikahan atau perkawinan yang hanya untuk waktu tertentu, sebulan, setahun, dan seterusnya. Kemudian hukum nikah. Hukum nikah ada 5. Yang pertama, jaiz atau diperbolehkan. Ini menurut asal hukumnya, yaitu bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang segera mewajibkan nikah atau alasan-alasan yang mengharamkan untuk nikah. Yang kedua, sunnah, yaitu bagi orang yang nafsunya telah mendesak, lagi mampu untuk nikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina. Nikah baginya lebih utama dari bertekun diri dalam beribadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta tidak dibenarkan dalam Islam. Yang ketiga, wajib, yaitu bagi orang yang sudah mampu nikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan, karena menjauhkan diri dari perzinahan adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan nikah. Yang keempat, makruh, yaitu bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Yang kelima, haram, yaitu bagi orang yang berniat akan menyakiti terhadap perempuan yang akan dinikahinya. Yang keempat, tujuan perkawinan. Yang pertama, tujuan ibadah, memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan melihara keturunan. Yang ketiga, tujuan untuk memperoleh dzurriyyah thayyibah atau keturunan yang baik. Yang keempat, untuk melihara kesucian farji. Yang kelima, untuk mendapatkan kehidupan yang tentram dan abadi atau sakinah. Yang keenam, untuk mendapatkan kesejahteraan lahir batin. Yang ketujuh, untuk memelihara keteguhan iman. Kemudian yang kelima, rukun nikah. Rukun nikah ada 5. Yang pertama, calon suami. Yang kedua, calon istri. Yang ketiga, wali. Yang keempat, 2 orang saksi. Dan yang kelima, syihad atau ijab qabul. Untuk
calon suami dan calon istri. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan calon istri diantaranya ialah antara keduanya tidak ada mane atau yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan. Hal-hal yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan dapat dibedakan. Yang pertama, larangan yang bersifat muabbad, selama-lamanya, atau dia boleh nikah selama-lamanya, yakni yang pertama karena hubungan nasab, yaitu ummahat, ibu, ibunya ibu, dan seterusnya ke atas. Yang kedua al-banat, anak perempuan, dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga al-akhwat, atau saudara perempuan. Berikutnya al-kholah, bibi dari pihak ibu atau saudara-saudara perempuan ibu. Kemudian al-amah, bibi dari pihak ayah atau saudara perempuan ayah. Banatul akhi, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki. Banatul ukhti, anak perempuan dari saudara perempuan. Kemudian yang kedua karena hubungan mertua atau musyawarah, ummu zaujah, ibunya istri, dan seterusnya ke atas. Berikutnya ummu abiha, ibunya ayah istri, dan seterusnya ke atas. Ibnatu zaujihi allati dakholaha, anak tiri yang ibunya sudah dikumpuli. Kemudian berikutnya zaujatul abi, istrinya ayah, dan zaujatul ibni, istri anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga karena rodho'ah atau susuan, ummul murdi'ah, ibu dari wanita yang menyusui. Kemudian ummu zaujatil murdi'ah, ibu dari suami wanita yang menyusui. Kemudian semua nasab wanita yang menyusui. Nabi bersabda, yahrum minar rodho'i ma yahrum minar nasabi. Rawal Bukhari wa Muslim an Ibni Abbas. Apa yang haram dari sebab susuan ialah segala hal yang haram karena nasab. Mengenai batas keharaman, para ulama berbeda pendapat perihal banyaknya susuan. Sebagian berpendapat susuan sedikit atau banyak adalah sama dalam hal mengharamkan. Ulama lain berpendapat batas keharaman ialah 5 kali susuan yang terpisah-pisah. Ulama yang lain berpendapat 3 kali susuan atau lebih. Yang keempat karena li'an atau sumpah yang berisi tuduhan zina antara suami dan istri. Yang B, larangan sementara. Jenis-jenis manik atau tahrim muwaqqat antara lain yang pertama mani'ul adad, larangan karena jumlah lebih dari 4. Yang kedua mani'ul jami', larangan sebab mengumpulkan 2 orang perempuan bersaudara atau seorang perempuan dengan bibinya. Yang ketiga mani'ul kufri, larangan sebab kafir. Yang keempat mani'ul ihram, larangan sebab sedang melakukan ihram. Yang kelima mani'ul iddah, larangan sebab masih dalam iddah. Yang keenam talak bain kubro, ya, larangan sebab sudah ditalak 3. Dan yang ketujuh mani'ul zaujiyah, larangan sebab sudah menjadi milik orang lain atau istri orang lain. Kemudian mengenai wali, syarat-syarat menjadi wali ada 6. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima laki-laki, dan yang keenam adil. Tentang tertib wali, yang pertama al-ab atau ayah, yang kedua al-jad atau ayahnya ayah, yang ketiga al-akhulil abi wal ummi, saudara laki-laki sekandung, yang keempat al-akhulil abi, saudara laki-laki seayah, yang kelima ibnul akhil abi wal ummi, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, yang keenam ibnul akhil abi, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, yang ketujuh al-am, paman, dan yang kedelapan ibnul am, anak laki-laki dari paman. Terakhir al-hakim, kalau tidak ada wali nasab maka hakim menjadi wali atau wali hakim. Kemudian berikutnya 2 orang saksi. Syarat-syarat menjadi saksi, ya, sama dengan syarat-syarat menjadi wali, yaitu Islam, baligh, berakal, sehat, merdeka, laki-laki, dan adil. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, dan orang-orang yang beriman laki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Kesaksian adalah merupakan pertolongan, maka tidak diterima kesaksian seorang non-muslim kepada seorang muslim. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dalam kitab Musnadnya
la nikaha illa biwaliyin mursidin wa sayyidin adlin. Nikah sah, tidak sah nikah kecuali dengan wali yang cakap dan 2 orang saksi yang adil. Kemudian sihhat atau ijab qabul. Ada contoh-contoh ijab qabul. Yang pertama, ijab oleh wali ayah kepada mempelai laki-laki. Misalnya, ya Aliyu angkahtuka wa zawastuka binti Fatimata bimahari berapa halan. Kemudian ijab oleh wali ayah kepada wakil mempelai laki-laki. Jadi wakil mempelainya diwakili. Ya Zaitu angkahtu wa zawastu binti Fatimata ngaliyan mewakilaka bimahari berapa. Kemudian ijab oleh wakil wali ayah kepada mempelai laki-laki. Yang wakil adalah walinya. Ya Aliyu angkahtuka wa zawastuka Fatimata binta Ahmad mewakili bimahari berapa. Kemudian ijab oleh wakil wali kepada wakil mempelai laki-laki. Jadi dua-duanya wakil. Ya Zaitu angkahtu wa zawastu Fatimata binta Ahmad mewakili ngaliyan mewakilaka bimahari berapa. Kemudian qabul ya, dari qabul mempelai. Yang pertama langsung qabulnya karena pengantinnya datang, pengantin laki-lakinya langsung mengatakan qabil tu nikahaha wa taswijaha li nafsi bil mahlil madkur halan. Kemudian kalau seandainya mempelai laki-lakinya wakil, maka qabil tu nikaha wa taswijaha lahu ya, lahu bil mahlil madkur halan. Kemudian pernikahan wanita hamil sebab zina. Dalam kitab Hasyiah Al-Bujairami Hasyiah Al-Bajuri juz 2 halaman 169 dinyatakan lau nakaha hamilan min zina sahha nikahuhu qat'an wa jazalahu wattuha qabla wad'ihi alal ashah. Jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang tengah hamil karena zina, maka sah nikahnya. Suami boleh mewatinya menurut pendapat yang paling sahih. Mengenai keadaan si bayi tergantung kepada jangka waktu antara pernikahannya dan melahirkannya. Jika jarak antara nikah dan lahir ada 6 bulan lebih, maka bayi tersebut dinasabkan kepada bapaknya. Akan tetapi jika jarak antara nikah dan lahir kurang dari 6 bulan, maka bayi itu adalah anak ibu atau waladul tersebut dalam kitab Hoyatut Takhlis Talkhisil Murad min Fatawa Ibni Ziyad pada Hamis Buhyatul Mustarsidin halaman 242 dikatakan nakaha hamilan minaz zina fa'atat biwaladin di zamani imkanihi minhu bi an waladat lisit tati asyurin walahdotaini min aktihi wa imkani wat'ihi lahiqahu wa kadza in juhilatil muddatu walam yadri hal waladathu limuddatil imkan aw liduniha alal rajih wa in waladathu liduniha lam yalhaqhu. Seorang laki-laki yang menikahi wanita hamil dari zina, kemudian wanita itu melahirkan anak dalam masa yang anak itu mungkin daripadanya, yakni bahwa ia melahirkan sudah 6 bulan dan 2 detik dari akad nikahnya dan kemungkinan mewatinya, maka anak itu dinasabkan padanya. Demikian pula jika tidak diketahui apakah perempuan itu melahirkan dalam masa yang mungkin atau kurang dari masa itu, menurut pendapat yang diunggulkan. Sedangkan apabila wanita itu tidak melahirkan anak kurang dari 6 bulan, artinya melahirkannya kurang dari 6 bulan, maka anak tidak dinasabkan kepadanya. Demikian pula dinyatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz 19 halaman 91. Fara'un wa in tazawwaja imra'atan wa atat biwaladin li aqalla min sittati asyurin min hainil 'aqdi intafa'anhu min ghairi 'ainin li anna aqalla muddatil hamli sittatu asyurin bil ijma'. Cabang, apabila seorang laki-laki menikahi wanita, kemudian wanita tersebut melahirkan anak dalam masa yang kurang dari 6 bulan dari waktu akad nikah, maka anak tersebut tidak ada hubungan nasab dengannya tanpa melalui jalan li'an, dengan alasan bahwa menurut ijma' paling sedikit masa mengandungnya adalah 6 bulan. Dan yang terakhir, hukum nikah melalui media telekonferensi.
apabila calon suami berada di luar negeri sedangkan wali berada di Indonesia, kemudian mereka melaksanakan akad nikah dengan menggunakan media komunikasi yang ada, misalnya telekonferensi, maka dalam hal ini ulama terbagi menjadi dua. Pertama, golongan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat orang yang melakukan akad nikah adalah bahwa semua pihak harus berada pada satu tempat dan satu waktu secara bersamaan. Oleh karena itu, akad nikah yang tidak dilaksanakan pada satu majelis, walaupun kedua belah pihak dapat saling berkomunikasi, tetap dihukumi tidak sah. Menurut mereka, yang dimaksud satu majelis adalah berkumpul dalam satu tempat dan satu waktu. Maka pernikahan itu sah manakala semua pihak yang terlibat dalam prosesi akad nikah harus berkumpul secara fisik, seperti yang dinyatakan dalam kitab Hasyiata Qulyubi, Hasyiah Qulyubi wal Umairah juz 11 halaman 115, yaitu bihadrati syahidaini ay bisyarti ayyas ma'al aqda bil fi'li, dihadiri dua orang saksi dengan syarat mereka mendengar akad secara langsung. Bahkan kitab Raudhatul Thalibin wa Umdatul Muftin juz 2 halaman 460 mengilustrasikan walau khotobah wa iban bilisanihi faqala zawwastuka binti summa kataba fabalaghul kitabu aw lam yablughu wa balaghul khabaru faqala qabiltu nikahaha lam yasihha ala sahih. Bila seorang berbicara dengan orang yang tidak ada di hadapannya, lalu ia berkata, aku nikahkan kamu dengan anak perempuanku. Kemudian ia menulis perkataan itu sehingga tulisan itu sampai kepadanya, atau tidak sampai tetapi beritanya yang sampai kepadanya. Kemudian orang itu menjawab, saya terima nikahnya, maka akad nikah yang demikian itu tidak sah menurut pendapat yang sahih. Jadi ini kalau SMS ini enggak sahih, enggak sah. Kedua, golongan Hanafiyah menyatakan bahwa akad nikah dengan menggunakan alat telekonferensi hukumnya sah. Kesimpulan tersebut diperoleh karena menurut golongan ini yang dimaksud dengan majelis yang menjadi keharusan akad nikah bukanlah keberadaan dua orang yang melakukan ijab kabul harus berada dalam satu tempat secara fisik. Boleh saja tempat keduanya berjauhan, tetapi apabila ada alat komunikasi yang memungkinkan keduanya melakukan proses pernikahan dalam satu waktu yang bersamaan, maka hal itu tetap dinamakan satu majelis, sehingga akad yang dilakukan tetap dihukumi sah. Jadi yang dimaksud satu majelis menurut mereka ialah apabila dua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat berkomunikasi secara langsung dan melaksanakan akad nikah dalam waktu yang bersamaan. Media apapun dapat digunakan asalkan hal itu dapat menghubungkan kedua belah pihak tanpa ada kemungkinan terjadinya manipulasi. Mereka menggunakan istilah al-majlisu yasma'ul mutafarriqat. Majlis akad dapat menyatukan orang-orang yang berbeda-beda tempatnya. Dalam kitab Fatawa Al-Imam Abdul Halim Mahmud juz 2 halaman 124 dinyatakan faidatun lam yatamakkani zauju wal zaujatu wasyahidani minal huduri fi majlisin wahidin wa hawalal isti'adhata ngan dzalika fi wasilatin min wasailil ittisal katilfun al-mar'i masalan kana nikahu jaizan. Apabila suami istri dan dua orang saksi tidak bisa hadir dalam satu majelis, namun ia berupaya mengganti kehadiran itu dengan perantara yang dapat menghubungkan mereka seperti telekonferensi, maka nikahnya sah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.